mengapa si narsistik memanfaatkan agama demi kepentingan mereka. Mungkin mengejutkan, beberapa orang narsistik ternyata sangat religius. Mereka mungkin rutin mengunjungi tempat ibadahnya, bicara tentang agama sepanjang waktu, dan membujuk keluarga mereka untuk mengikuti jejak mereka. Mereka terkenal religius dan saleh di tempat ibadahnya. Mereka membantu penggalangan dana dan acara-acara amal lainnya. Beberapa bahkan akhirnya terlibat di bidang keagamaan secara full-time. Seperti yang mungkin Anda ketahui, si narsistik biasanya tidak melakukan sesuatu tanpa imbalan. Jadi apa yang mereka dapatkan dari agama? Inilah manfaat yang diperoleh si narsistik dengan menjadikan diri mereka religius. 1. Si narsistik mengasosiasikan dirinya dengan Tuhan. Beberapa orang narsistik terlibat dalam agama untuk menjadi juru bicara Tuhan. Mereka mempelajari bagian-bagian dalam teks agama mereka. Kemudian mengutiplah ayat-ayat suci seolah-olah itu adalah kata-kata mereka sendiri. Si narsistik mendambakan kekuatan. Jadi kekuatan apa yang lebih besar daripada Yang Maha Kuasa sendiri yang berbicara melalui mereka? Mereka mungkin berkata bahwa Tuhan berbicara melalui mereka, seolah mereka memiliki hubungan khusus dengan Tuhan yang tidak dimiliki orang lain. Hal itu memperkuat delusi mereka tentang superioritas dan keagungan. 2. Delusi keunggulan. Si narsistik memiliki delusi superioritas. Dan mereka membutuhkan kepastian terus-menerus bahwa mereka berada di atas rakyat biasa. Agama memberi mereka superioritas yang mereka rasa merupakan hak asasi mereka. Mereka merasa lebih suci, dan karenanya menjadi lebih superior secara agama dari Anda. Karena mereka telah mempelajari lebih banyak ayat, lebih sering datang ke tempat ibadah daripada Anda, dan mempunyai kedudukan yang lebih tinggi dalam lembaga keagamaannya. Si narsistik adalah orang yang kompetitif, bahkan dalam agama. Dalam pikiran mereka, mereka lebih religius dibandingkan Anda. Karena mereka lebih dekat dengan Tuhan. Banyak agama telah membangun hierarki, baik secara resmi maupun tidak resmi. Dan si narsistik mencintai hierarki, karena itu memberi mereka kesempatan untuk menjadi lebih unggul dari orang lain. 3. Memelintir ayat suci sesuai dengan agenda mereka. Kebanyakan teks agama panjang-panjang, rumit, dan beberapa terbuka untuk ditafsirkan. Ini adalah kabar baik bagi si narsistik, karena mereka dapat membengkokkan maknanya agar sesuai dengan agenda mereka. Mereka biasanya dapat menemukan atau membengkokkan suatu bagian agar sesuai dengan apapun yang mereka inginkan dan menggunakannya untuk mendapatkan kepatuhan dari orang-orang di sekitar mereka. Rumusnya sederhana. Mereka mengutip bagian ayat yang mereka hafalkan, lalu menjelaskan makna sebenarnya yang sesuai dengan keinginan mereka. Mereka tahu sulit untuk berdebat dengan sesuatu yang tertulis, meski maknanya telah mereka pelintir sedemikian rupa. Misalnya, si narsistik mungkin menafsirkan, "Hormatilah ayah dan ibumu," yang berarti lakukan apa yang saya katakan tanpa bertanya. Dan bahkan jika Anda menemukan bagian lain yang bertentangan dengan hal tersebut, Anda tidak akan menang, karena si narsistik akan menuduh Anda membengkokkan ayat-ayat suci agar sesuai dengan agenda Anda.
dan mereka akan berputar-putar berdebat dengan Anda sampai Anda merasa frustrasi. 4. Untuk mengendalikan orang lain. Si narsistik suka mengendalikan orang dan mendikte mereka apa yang harus dilakukan, dan agama memberi mereka kesempatan seperti ini. Mereka mungkin bilang bahwa Anda harus lebih banyak berdoa, membaca kitab suci, mengunjungi tempat ibadah lebih sering, melakukan hal ini, jangan melakukan itu. Si narsistik kemudian dapat memerintah Anda, namun tetap terlihat seperti orang saleh. Dengan kedok melakukannya demi kebaikan Anda sendiri. Tapi sebenarnya mereka hanya suka mendikte orang lain apa yang harus dilakukan. 5. Rasa bersalah. Di sebagian besar agama, sulit bagi manusia normal yang banyak dosa untuk selalu mematuhi segala aturan. Jadi, mudah untuk merasa tidak enak jika Anda tidak dapat memenuhi seluruh harapan, terutama ketika si narsistik memberikan tuntutan yang terlalu tinggi kepada Anda. Si narsistik melakukan ini untuk membuat Anda bersalah. Mereka mempunyai persediaan amunisi yang konstan untuk digunakan dengan selalu mengkritik Anda atas sesuatu yang Anda lakukan atau tidak lakukan. Mereka menggunakan rasa bersalah sebagai hukuman dan mengungkapkan dosa Anda ketika mereka ingin menjatuhkan Anda atau menggunakannya sebagai alat kontrol. Orang yang bersalah merasa tidak enak dan tentu saja ingin menebus dosa mereka. Cara apa yang lebih baik untuk menebus salah Anda selain melakukan apa yang dikatakan oleh si narsistik? 6. Agar dihormati. Si narsistik ingin selalu dihormati. Namun mendapatkan rasa hormat membutuhkan perbuatan baik dan membantu orang lain. Itu terlalu merepotkan bagi kebanyakan narsistik. Namun agama memberikan mereka jalan pintas. Si narsistik dapat memainkan peran sebagai orang saleh yang sangat religius, yang segera menimbulkan rasa hormat dan kekaguman dari orang lain. Orang-orang yang beragama seringkali disanjung hanya karena mereka terlihat saleh. Bukan karena perilaku atau perbuatan baik mereka yang sebenarnya. Kebudayaan selama berabad-abad telah mengkondisikan kita untuk berasumsi bahwa orang beragama itu pasti baik. Dan si narsistik memainkan hal ini dengan penuh semangat. 7. Berperilaku saleh. Si narsistik adalah bunglon sosial. Mereka mengubah siapa mereka bergantung pada siapa yang ada di sekitar dan apa yang mereka inginkan. Mereka menghabiskan hidup mereka dengan memainkan peran untuk memanfaatkan situasi. Dan mereka menggunakan keahlian ini untuk memanfaatkan agama mereka sebaik-baiknya. Si narsistik dapat melakukan apapun yang mereka inginkan dalam kehidupan rumah tangganya. Mereka bisa berbohong, menipu, dan menganiaya keluarga dekat mereka. Tapi mereka tetap berdoa tepat waktu, mengunjungi tempat ibadah mereka, dan berperan sebagai warga terhormat yang saleh. Dan menerima hormat dari masyarakat sekitar atas perilaku saleh mereka. 8. Alasan untuk berkelit. Orang sering beranggapan bahwa orang yang beragama adalah orang yang baik. Jadi ini memberikan tabir yang sempurna bagi si narsistik untuk menyembunyikan perilaku narsistik mereka. Jika seseorang mengetahui perilaku buruknya, si narsistik seringkali berasumsi bahwa itu adalah suatu fitnah atau kebohongan. Karena bagaimana bisa seseorang yang begitu saleh dan religius
melakukan sesuatu yang buruk. 9. Khilaf. Si narsistik juga mungkin menggunakan agama untuk menjadikan pelanggaran serius tampak sepele. Mereka mungkin mengakui bahwa mereka telah khilaf. Kemudian berbicara tentang doa memohon pengampunan, seolah-olah ini membuat segalanya akan baik-baik saja. Kebanyakan agama mendorong pengampunan. Tapi alih-alih belajar dari kesalahan, mereka malah dengan terampil menggunakan agama mereka untuk meminimalkan kerusakan reputasi mereka. Satu-satunya hal yang mereka pelajari dari kesalahan mereka adalah agar tidak ketahuan lagi, karena satu-satunya hal yang disesali oleh si narsistik adalah karena mereka tertangkap basah. Untuk direnungkan. Dengan segala manfaatnya tersebut, tak heran banyak orang narsistik yang tertarik pada agama. Bagi mereka, ini adalah alat ajaib untuk menjadi superior, lebih unggul dari orang lain. Karena itu, jangan serta-merta percaya pada orang yang beragama hanya karena mereka terlihat saleh. Mereka mungkin beragama karena alasan yang benar. Namun mereka mungkin juga religius untuk menjalankan agenda mereka sendiri. Sebaiknya, selidikilah mereka melalui orang terdekat mereka, karena mereka mungkin tidak seperti yang terlihat di tempat umum.